Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang statistika, tentang materi ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data. Adalah nilai pusat data pengamatan atau tendensi sentral. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakilkan nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Ukuran pemusatan data merupakan data tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan dari mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Yang termasuk ukuran pemusatan data dan letak data adalah 1. Nilai rata-rata hitung, 2. Median, 3. Modus, 4. Rata-rata ukur, 5. Rata-rata harmonis, 6. Kuartil, desil, dan persentil. 1. Rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah dengan istilah mean merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dari data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data, yang biasa disebut dengan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari atau rata-rata hitung. Pernahkah kalian mendengar tentang pernyataan ini? Berapakah rata-rata nilai ulangan di kelasmu? Berapakah rata-rata tinggi badan di kelasmu? Berapakah keuntungan rata-rata yang diperoleh petani padi setiap musim dalam 1 tahun? Berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi di Jalan Jenderal Sudirman setiap hari? Langsung saja masuk ke materi rata-rata hitung. Terdapat 2 cara untuk menghitung nilai rata-rata. 1. Rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan atau ungrouped data. 2. Rata-rata hitung yang telah dikelompokkan atau grouped data. Terbagi dalam 2 metode, yaitu rata-rata dalam hitung metode panjang atau long method dan rata-rata hitung dalam metode pendek atau short method. Cara menghitung rata-rata hitung sederhana. 1. Data tidak berkelompok. N adalah banyak data dan XI adalah harga data. Jadi adalah N sama dengan nilai XI per banyaknya data. Data berkelompok. XI adalah titik tengah dalam interval kelas. X0 adalah nilai arbiter dalam XI. Dan I adalah interferensi kelas. UI sama dengan XI kurang X0 per 1. Contoh soal 1. Nilai ulangan statistikal 5 mahasiswa akuntansi kelas F adalah 5, 8, 5, 7, 10, dan 5. Tentukan nilai rata-rata dari 5 mahasiswa akuntansi kelas D tersebut. Data yang didapat adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. N adalah banyak data dan N adalah 5. 0x adalah jumlah data. Jumlah data adalah 5 ditambah 7 ditambah 20 ditambah 5 dan totalnya adalah 35. Lalu rata-ratanya adalah X yang belum diketahui. Jadi jawabannya X sama dengan jumlah data per banyaknya data. Jadi 35 per 5 sama dengan 7.
Jadi nilai rata-rata di kelas itu adalah 7. Contoh soal 2. Berat badan 10 orang mahasiswa kelas J adalah 48, 50, 44, 46, dan 50, 56, 57, 54, dan 45 kilo. Jika berat rata-rata ke-10 mahasiswa tersebut adalah 50, nilai yang benar untuk kelas Z adalah berapa kilogram? Jawabannya banyaknya data adalah 10 dan rata-rata adalah 50. Jumlah data adalah X sama dengan 0x per N. Jadi Z 50 sama dengan Z ditambah 440 sama dengan 50 dikali 10. Dan Z ditambah 440 sama dengan 500. Z sama dengan 500 dikurang 440. Z sama dengan 60. Inilah tabel dari rata-rata hitung atau dalam tabel distribusi frekuensi. Dengan pembobotan, masing-masing data diberi bobot. Misal A memperoleh nilai 6, 65 untuk tugas, dan 76 untuk mid, dan 70 untuk ujian akhir. Bila nilai tugas diberi bobot 2, mid 3, dan ujian akhir 4, maka rata-rata nilainya adalah X sama dengan 2 dikali 65 ditambah 3 dikali 76 ditambah 4 dikali 70 per 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 70 per 89. Yang kedua adalah median. Untuk data berkelompok, median sama dengan batas bawah kelas median ditambah frekuensi kelas median dikali nilai per 2 dikurang frekuensi kelas median per frekuensi kelas median. Letak median ada pada data ke-30, yaitu pada interval 61 sampai 73. Sehingga L sama dengan 60,5, frekuensi sama dengan 19, dan batas frekuensinya adalah 12. Yang ketiga adalah modus. Untuk data berkelompok, modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah nilai E dikali B1, selisih antara frekuensi kelas dengan modus frekuensi tepat suatu kelas sebelum kelas modus, per selisih antar frekuensi ditambah selisih antar frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sudah kelas modus. Dan modus lanjutan bisa dilihat di sini. Cara menghitungnya ada rumusnya di sini. Modus sama dengan 73/5 ditambah 13 dikali 11 per 17 ditambah 11 sama dengan 78/61. Hubungan empiritis antara nilai rata-rata hitung median dan modus. Ada 3 kemungkinan kesimetrisan kurva distribusi data. Jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. Jika modus lebih kecil daripada median dan median lebih kecil dari rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Jika rata-rata hitung lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada modus, maka rata-rata akan miring ke kiri. Hubungan empiritis antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus lanjutan. Jika distribusi data tidak simetri, maka terdapat hubungan. Rata-rata hitung modus sama dengan 3 dikali rata-rata hitung median. Ya, sekian dari
materi yang saya bawakan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Saya Gusto Mika Valentino, saya ucapkan terima kasih.